Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Lulu Nuriani dari kelas 2022C, Prodi Pendidikan Geografi. Bahasa Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki ragam suku yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap suku di Indonesia memiliki bahasa tersendiri, maka digunakanlah bahasa Indonesia sebagai sarana untuk berkomunikasi. Bahasa Indonesia adalah bahasa secara resmi yang digunakan di Indonesia, diajarkan di sekolah-sekolah, dan disarankan disiarkan di media digital dan elektronik. Dilansir dari situs Kemendikbud, bahasa Indonesia pertama kali lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 pada Kongres Pemuda II. Pada kongres ini, pemuda dari seluruh pelosok Nusantara berkumpul dan berikrar, yaitu pertama, kami, putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kedua, kami, putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Dan ketiga, kami, putra dan putri Indonesia mengaku menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar tersebut dinamai dengan Sumpah Pemuda. Ketiga ikrar itu mengandung unsur mengakui bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Lalu, dari manakah bahasa Indonesia itu berasal? Menurut Kongres Bahasa II tahun 1954 di Medan, bahasa Indonesia merupakan akar dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sudah dipergunakan di wilayah Asia Tenggara dan Nusantara. Bahasa Melayu mulai dipergunakan di wilayah Asia Tenggara sejak abad ke-7, dan untuk wilayah Nusantara, bahasa Melayu muncul bersamaan dengan penyebaran agama Islam. Banyak sekali keunggulan yang dimiliki oleh bahasa Indonesia, seperti bahasa Indonesia merupakan bahasa yang mudah diucapkan karena pengucapannya sesuai dengan ejaan. Tidak hanya itu, penulisan bahasa Indonesia juga sangat mudah. Selain itu, bahasa Indonesia juga banyak digunakan di beberapa negara-negara. Ada sekitar 56 negara yang menggunakan bahasa Indonesia dan 222 lembaga bahasa yang sedang mempelajari bahasa Indonesia. Salah satunya Korea Selatan. Menurut Profesor Koh Yung Han, ada lebih sekitar 500 mahasiswa di Korea Selatan yang tertarik untuk mempelajari bahasa dan kebudayaan Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia juga menduduki peringkat ketiga bahasa yang banyak digunakan di Asia setelah Mandarin dan Jepang. Bahasa Indonesia juga diusulkan sebagai bahasa kedua ASEAN. Bahasa Indonesia pada masa yang akan datang diharapkan lebih menunjukkan perannya dalam era modern. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda harus terus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.